ibadah pasti sesuatunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dijelaskan dalam hadis, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Kalau antum belajar dengan niat yang bagus, maka bagi antum dipermudahkan jalan menuju surga. Antum mau masuk surga atau tidak? Mau? Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, "Tarjun najah walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri fil jabas." Jika antum ingin berharap kesuksesan, tetapi antum tidak menempuh cara atau jalan itu, maka sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di atas tanah. Ya, gimana antum ingin sukses tapi antum tidak belajar? Gimana caranya? Bisa? Tidak. Makanya segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau niat antum belajar, insyaallah akan mendapatkan dunia akhirat. Ya. Tapi kalau antum niatnya untuk sekedar main-main saja, maka antum dapat main-main saja. Jadi itu adalah adab dari penuntut ilmu. Kemudian niat itu letaknya di mana? Ada yang tahu letaknya di mana? Di hati itu di mana? Di atas, di bawah, di samping? Di mana? Mahallun niyah fil qalbi, bukan kalbi ya. Mahallun niyah al-qalbu. Kalau qalbu itu hati, kalau kalbu apa makna kalbus? Jangan salah sebut ya. Kalau niat itu ada di qalbu, bukan di, jangan salah sebut ya. Makanya kalau hati kita bagus, maka niat kita akan bagus ya. Iza salahat jasadu kulluh, kata Nabi. Jika baik hati kita, maka baiklah seluruh organ kita. Pikiran kita baik, tangan kita baik, kaki kita baik. Kalau hati kita buruk, fa iza fasadat, apabila hati ini buruk, jelek, fasadat jasadu kulluh, maka jasad kita bagaikan bangkai yang sedang berjalan. Mau jadi bangkai? Mau jadi bangkai? Iya. Kalau hati antum kotor, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak berzikir. Karena hati ini sifatnya sensitif. Kalau antum sedikit saja berniat sesuatu yang tidak baik, maka tidak baiklah seluruh amalan. Ya. Kalau hati antum baik, insya Allah baik seluruh amalan. Menit 4 ambil Kang. Jadi itu adalah menit 4 lagi. Dari adab menuntut ilmu. Tadi ke Jeddah. Kemudian tiba-tiba mati. Ya. Ada seseorang yang mengatakan, yusbihu mu'minan wa yumsiku kafiran. Yusbihu mu'minan wa yumsiku kafiran. Di waktu pagi dia beriman, di waktu malam dia menjadi kafir. Kenapa? Karena hati tadi, hati itu sifatnya apa? Sensitif. Sensitif itu apa, gimana? Selalu berbolak balik. Qalbun, asal katanya apa? Qallaba yuqallibu, ya muqallibal qulub. Apa artinya? Wahai yang membolak-balikkan hati, ya kan? Doa itu kita panjatkan setiap hari ba'da shalah. Ya muqallibal qulub, qallib qulubana, sarrif qulubana, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Zat, membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Makanya hati ini adalah sifatnya sensitif. Makanya
Hal yang pertama harus kita perbaiki dalam menuntut ilmu adalah hanya itu di dalam hati. Jadi gitu. Kalau niat kita baik, insya Allah menghasilkan hal baik. Jika niat kita buruk, maka menghasilkan hal buruk. Ya. Yusbihu mu'minan, ketika pagi dia belajar baca Quran, ketika malam dia maksiat minum minuman, ya kan? Itu bermasalah dengan hatinya. Yang seharusnya yusbihu mu'minan wa yumsiku mu'minan. Ketika pagi ia beriman, percaya kepada Allah, bahwa Allah mengawasinya setiap hari, setiap waktu, baik pagi maupun malam, sore, siang. Dan itu adalah ciri dari orang beriman. Kok ngulang Dalam tiba-tiba? sebuah hadis dikatakan juga Ngulang tiba-tiba. bahwa Jadi kan ada seseorang pemuda datang kepada Nabi. Ya, kepada Nabi. Saat itu Nabi berkumpul dengan para sahabat. Dan cerita ini masyhur di kalangan kita para pelajar. Ya. Ya. Kemudian pemuda itu datang kepada Nabi menyandarkan pahanya kepada Nabi. Salah satu pertanyaannya ialah ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ada nama ihsan tidak? Botak. Apa itu ihsan? Apa itu? Ya. Ihsan itu adalah ketika antum melakukan sesuatu yang ada di muka bumi ini, antum selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Itu namanya ihsan. Ketika antum melakukan sesuatu di muka bumi ini, antum merasakan Allah sedang mengawasi antum. Ya. Ketika antum berbuat baik, Allah lihat. Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang terlepas satu makhluk pun dari pengawasan Allah. Jadi ihsan itu adalah ketika antum beribadah, bermaksiat, Allah selalu mengawasi antum. Jadi itu makna dari yusbihu mu'minan wa yumsiku kafiran. Antum jangan jadi begitu. Yang antum jadi harusnya ialah yusbihu mu'minan wa yumsiku mu'minan. Ketika di waktu pagi antum beriman, antum merasakan Allah itu mengawasi antum. Dan di waktu malam juga antum merasakan Allah mengawasi antum. Jadi tidak ada celah antum itu berbuat maksiat. Ya. Itulah adab pertama, yaitu adalah niat. Kemudian adab yang kedua, yaitu bahwa adalah ketika antum mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Ketika menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Ada sebuah hadis mengatakan kita menuntut ilmu tadi. Al-ilmu bila amalin, ada tahu? Kasyajari bila sabari. Butuh keseimbangan. Ya. Itu hadis di dalam Butuh keseimbangan. Antum pelajari kelas berapa itu muhtarul hadis? Kelas berapa? 3. Kelas 3. Ada sampai hadisnya sana? Belum. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabari. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ya. Kalau antum menuntut ilmu nih, contohnya antum belajar sekolah. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan antum kedudukan antum ini lebih tinggi, masya Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu antum ini dan orang yang beriman, jadi dua kasta yang antum
pendapat. Antum beriman, antum berilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah angkat derajat antum. Jadi antum ini tinggi derajatnya. Dijelaskan di ayat lain. La hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama? Beda. Bedanya gimana lihatnya? Ketika orang itu mengamalkan ilmunya, itu beda. Ya, misalnya ada orang yang bertanya kepada antum, kemudian antum nggak bisa jawab, ya. Antum merasa senang atau gelisah? Pasti gelisah kan? Iya pasti. Karena antum tidak jawab pertanyaan yang dipertanyakan kepada antum. Makanya tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya antum terus belajar, bukan antum saja, ana juga. Kita terus belajar dan belajar agar Allah angkat derajat kita. Agar Allah angkat derajat kita. Ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi derajat yang paling tinggi, ya, di dalam sebuah kitab dikatakan, ya, orang yang paling dahulu dihisab dan paling pertama dipertanggungjawabkan kehidupannya adalah para ulama, orang-orang berilmu ini. Ini teman-teman. Ketika antum ditanya sesuatu tapi antum tidak jawab, maka antum mendapatkan kedudukan yang rendah. Bisa jadi karena ilmu yang antum sampaikan salah, maka neraka tempat antum. Orang-orang berilmu kayak antum ini contohnya, surga dan neraka itu ibarat tepi medan. Ya, antum bisa seketika masuk surga dengan ilmu antum, atau bisa saja masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang pertama diseleksi oleh Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Makanya kalau kita berilmu, punya ilmunya, kita kasih tahu, kita ajarkan. Ilmu tanpa amal buta, amal tanpa ilmu binasa. Maksudnya apa? Contohnya, antum sholat, ya, berjamaah nih. Kemudian antum beramal sholat ibadah, tapi antum tidak punya ilmu. Gimana? Antum tidak tahu itu sujud gimana, rukuk gimana, bacaan sujud sahwi gimana, bacaan kunut gimana. Maka ada yang kurang dari ibadah antum. Ketika antum tidak ada ilmunya, maka amal atau ibadah antum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yadkhulul jannata ahadukum amaluhu. Allah tidak akan memasukkan hambanya, salah seorang dari kalian ini, karena amalnya. Kalau amalnya banyak, tetapi ilmunya tak ada, no accept, tidak terima. Ya, refuse. Apa maksudnya? Ditolak. Apa bahasa Inggrisnya ditolak? No accept ya, gak terima. Gak diterima antum di surga. Kalau antum ibadah tanpa ilmu, ada sebuah kisah kita bercerita. Boleh cerita? Ada seorang ahli ibadah lagi sholat di masjid. Kemudian ada seseorang yang sedang tidur. Kemudian dikatakan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jago, bahasanya gitu. Mana yang lebih bagus, orang yang sholat ini atau orang yang tidur? Mana yang lebih bagus? Secara logika tentunya orang yang beribadah tadi, yaitu sholat. Iya kan? Akan tetapi dalam cerita ini, orang yang tidur ini lebih bagus. Kenapa? Karena orang yang sholat tadi, dia tidak punya ilmunya. Dia hanya beribadah tanpa
mengetahui ilmunya gimana. Ya. Sedangkan orang yang tidur ini adalah orang yang berilmu. Bisa kita sebutkan sebagai ulama lah. Sedangkan yang sholat tadi hamba biasa saja, yang kerjanya ibadah, jarang pergi ngaji, jarang belajar, ibadah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Makanya ketika antum punya ilmunya, ajarkan, amalkan, maka itu adalah adab yang kedua dari menuntut ilmu. Pertama adalah niat, yang kedua adalah mencari ilmu itu untuk diajar. Kemudian ada orang yang mencari ilmu itu bukan lillahi ta'ala. Mencari ilmu itu untuk dikagumi oleh orang lain. Baik nggak kalau gitu? Enggak. Baik. Enggak. Itu sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Misalnya ketika kita tahu, ya, kita kita belajar, ingin dipuji, maka yang diperolehnya itu adalah pujian saja. Pahala dia tidak dapat, karena dia berharap pujian saja, dikagumi oleh manusia. Apalah daya bagi seorang hamba dikagumi oleh hamba. Jikalau kita ingin seorang hamba, jadilah hamba yang dipuji oleh Ilahi. Nah, itu yang bagus. Kemudian yang ketiga dari adab menuntut ilmu ialah adwamuha wa in qalla. Ini juga terdapat di dalam kitab hadis. Jadi banyak hadis-hadis yang anak kutip dari kitab pelajaran kita. Ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Nah, sampai mana? Sampai ada yang sudah sampai situ belajarnya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ya. Artinya ini mana? Adwamuha, dawam. Apa arti makna dawam? Berterus mustamirah, terus berkelanjutan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Misalnya antum sekolah setiap hari, ya, antum sekolah setiap hari, tetapi tak ada sedikit pun antum niat untuk belajar, maka tak ada sesuatu yang antum dapat. Tapi kalau antum datang ke sekolah, walaupun sedikit yang antum dapati, pelajaran, baik itu pelajaran agama, pelajaran umum, tidak apa mesti sedikit, tapi itu terus berkelanjutan, maka di sisi Allah ajrun lahu, ya, maka pahala bagi antum, ajrun lahu, khairun lahu, dan kebaikan untuk antum, wal hasanu lahu, dan kebaikan untuk antum. Kalau antum melakukan sedikit, walaupun sedikit kita paham, tak masalah, ya. Contohnya ketika anak mengajar antum, ya, walaupun antum tak paham sebenarnya, walaupun sedikit saja, tak masalah, ya. Anak nggak merisaukan sebenarnya hal itu. Paham tidak paham itu kuasa Allah Taala. Ada orang yang diberikan oleh Allah kepemahaman yang langsung paham, dan ada orang yang Allah berikan susah untuk memahami, ya. Akan tetapi perlunya adanya usaha juga. Walaupun kita tidak paham atau sedikit paham, maka kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah butuhkan pemahaman kita. Makanya ketika kami belajar di Mesir, ya, belajar sama Syekh, ya, anak, ya, ini bukan sebuah kesombongan, ini lebih kepada tahadus nikmat. Anak mendapat sanad doa dari seorang ulama, bahkan ulama itu sangat dikagumi oleh ulama sebelumnya. Nama syekhnya adalah Syekh Al-Aziz As-Sakhawi. Beliau ulama ahli fikih. Beliau mengijazahkan kepada kami para murid-muridnya sebuah doa.
Yang mana doa itu kalau diamalkan setiap hari maka bernilai pahala dan Allah bukakan pemahaman yang baik-baik kepada kita. Ada doanya. Doanya adalah Allahumma ftah alayya. Boleh ikut. Allahumma ftah alayya. Allahumma ftah alayya. Futuhal arifin. Wanshur alayya. Hikmataka. Wa zakkirni ma nasitu. وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. Itu adalah doa yang selalu diucapkan oleh beliau. Ya. Jadi ketika itu kami belajar di sebuah majelis kayak antum gini lah. Beliau berada di atas meja dengan, kalau kami belajarnya biasanya kalau guru-guru pakai sofa. Ini kita pakai sofa. Ini kursi keras namanya. Ya. Kami belajar di Azhar itu ulama kami muliakan. Kami kasih makanan, kami jamu dengan ayam, dengan daging unta dan sebagainya macamnya. Kami datangi beliau, bukan beliau yang mendatangi kami. Ya, kalau antum siapa yang mendatangi? Guru yang mendatangi antum. Itu betapa hebatnya. Ya, betul. Kalau kami belajar di sana, kami yang datang kepada guru, dan itu sebaik-baiknya ada. Ya. Kalau antum mendatangi guru, maka pahala dari antum dari rumah itu ke tempat guru antum bernilai kebaikan pahala. Jadi makanya meski sedikit yang antum pelajari, akan tetapi terus berterusan. Adwamuha bidawam dalam setiap harinya, walaupun sedikit walaupun sedikit kita selalu berdoa, harus bahkan berdoa itu adalah harus, karena kalau kita jadi umat Nabi Muhammad yang tidak ingin berdoa, dikatakan oleh Allah antum itu adalah orang yang sombong. Orang sombong di mana letaknya? Di mana? Di mana? Di surga? Ada orang sombong di surga? Terus di mana orang sombong? Neraka. Jadi banyak-banyaklah antum berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Rabb, astajib du'aana. Kan kita ucapkan setiap hari. Ya mujibas sa'ilin. Wahai yang mengabulkan doa-doa permintaan orang-orang yang lemah ini, kabulkanlah ya Rabb. Maka haruslah banyak berdoa. Kasratul doa. Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu. Kemudian tadi berapa tuh? Tadi yang pertama niat, kedua ketika sudah mendapatkan ilmu kita amalkan, ketiga walaupun sedikit akan tetapi terus berterusan. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidaklah masuk surga seorang hamba itu karena amalnya. Jadi perlu dijelaskan. Ketika kita sudah berilmu, kemudian kita amalkan, ya, belum jamin surga bagi kita. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan bukan kunci dari surga. Kunci surga ada apa? Apa kunci surga? Kunci surga adalah rahmat Allah Ta'ala. La yadkhulul jannata ahadukum amaluhu. Tidak akan masuk seorang hamba itu akan surga karena amalnya. Bagaimana kita bisa mendapati rahmat Allah Ta'ala yang merupakan kunci dari surga? Ada yang mengatakan rahmat itu adalah kunci surga. Ada yang mengatakan sholat adalah kunci surga. Kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Sebaik-baik apapun antum, ya, kalau antum ibadah, berilmu, tapi yang menentukan antum masuk surga itu adalah rahmat Allah. Ada seorang, bisa dikatakan maaf kata, seorang pelacur,
dia sering bermaksiat kepada Allah, berkisah nasi. Akan tetapi pada suatu hari dia melihat seekor anjing. Tahu ceritanya? Tahu? Ya. Dia melihat seekor anjing yang lagi sekarat kehausan. Kemudian dengan sigap dia mengambil air. Ya. Kemudian dengan sigap dia memberi air kepada binatang tersebut. Ya. Kemudian ketika hewan itu sudah selamat, kemudian hendak pulanglah si wanita ini. Akan tetapi di tengah jalan dia mati. Ya, di tengah jalan dia mati. Dia itu masuk surga atau masuk neraka? Pertanyaannya, surga atau neraka? Surga? Dari mana antum tahu? Hah? Ada ceritanya? Oh, udah tahu. Wanita itu masuk surga. Kenapa? Padahal beliau ahli maksiat. Beliau ahli maksiat yang suka berbuat keburukan, berbuat dosa. Akan tetapi yang menentukan antum mendapatkan surga atau tidaknya, yaitu adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi sebanyak apapun antum beramal, tapi kalau antum tidak memperoleh rahmat Allah Ta'ala, maka tidak bisa dapat surga. Ada sebuah kisah seorang sufiah, seorang ahli sufi. Beliau kaum wanita. Kemudian beliau tidak menikah. Ya. Beliau tidak menikah. Nama beliau adalah Rabi'atul Al-Adawiyah. Beliau selalu sembahyang setiap malam, sholat tahajud setiap malam. Bahkan air mata beliau terus membasahi sajadah beliau. Apa yang terjadi? Ternyata ketika beliau sujud, ketika di dalam sujudnya beliau mengatakan, "Ya Allah, jangan masukkan diriku ke dalam surgamu kalau hanya keinginanku masuk surga. Dan jangan masukkan aku ke dalam nerakamu kalau aku ingin melakukan pahala sebanyak-banyaknya." Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika beliau mengatakan itu, beliau berlinang air mata. Jangan masukkan aku ke dalam surga karena aku banyak pahala. Ya. Dan masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan segala dosaku. Kemudian Allah menjawab, engkau tidak akan masuk neraka. Kedudukanmu berada tinggi di atas surga. Dia tidak masuk pada neraka. Bahkan Allah masukkan di atas surga. Kenapa? Karena berkat rahmat Allah dan mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun antum ahli maksiat, kalau antum tak dapat rahmat Allah, antum tidak masuk surga. Sebanyak apapun antum berbuat pahala ibadah, antum tidak masuk surga. Karena yang menjamin masuk surganya antum itu adalah rahmat Allah. Terus gimana cara mendapatkan rahmat Allah itu? Caranya adalah antum beribadah ikhlas, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi antum beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap surga, karena surga antum belum bisa dapati.
Jangan antum berharap tidak dimasukkan dalam neraka, karena yang menjamin antum adalah Allah dan rahmatnya. Maka yang harus kita peroleh adalah rahmat Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Antum mengaji, belajar dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Antum sekolah, belajar, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, berbagi sesuatu karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Kalau kita ingin dipuji berarti kita disebut dengan riya. Sedangkan riya itu adalah sifat syirik kecil. Orang yang berbuat syirik akan terdapat di dalam neraka. Ya, makanya beribadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau antum sholat karena takut dipukul Ustaz Awi, ya, takut dihukum oleh Ustazah Umi Zizinya, maka belum dapat rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu didapatkan dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian berapa lagi? Yang berapa? Yang pertama niat, kedua mengamalkan, ketiga meskipun sedikit tapi terus berterusan, kemudian tidak masuk surga dengan amal. Kemudian yang kelima, ialah jika tidak tahu bertanya. Itu yang kelima, adab menuntut ilmu. Ketika tidak tahu akan sesuatu, idza la ya'lamu syai'an fas'al. Ya, jika antum tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui ini itu dan sebagainya macamnya, tanyakan. Dalam hal ini Allah telah berfirman, ya, fas'alu ahlan dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Nah, pastinya, ya kan? Kalau aku bertanya kepada yang tidak ahlinya, afatul ilmi, katanya dalam Mukhtasarul Hadis, afatul ilmi apa? Afatul ilmi kelas 3. Bencana ilmu itu adalah bertanya kepada bukan yang ahlinya. Mana kelas 3 nih? Afatul ilmi apa? Ya, bencana ilmu itu adalah bertanya kepada bukan ahlinya. Maka Allah jelaskan kembali, fas'alu ahlan dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kamu, ya, kepada orang yang ahli di dalam hal itu, bidang itu, maka engkau akan dapat mengetahui sesuatu. Biasanya kalau anak di kelas dan bertanya kepada antum, ya, kalau antum tidak paham, tanyakan, ya, tanya. Ada sebagian yang bertanya dan ada yang sebagian tidak. Yang lebih anehnya, dia bertanya di luar pelajaran. Ya, ada dalam satu ketika bertanya. Nah, sebelum itu, kalau kita ingin bertanya, ya, bertanyalah hal-hal yang berkenaan tentang ilmu kita dan ibadah. Ada pertanyaan, contohnya, Ustaz, ketika Nabi Adam dan Hawa, siapa Pak KUA-nya? Itu tak perlu dijawab, betul nggak? Ketika Nabi Adam dan Hawa di surga, siapa Pak KUA-nya? Itu pertanyaan tidak perlu dijawab sebenarnya. Itu di luar jam atau di luar pelajaran. Kalau ingin bertanya, berarti di luar yang pelajaran. Maka ketika antum tidak tahu, maka bertanya. Sebagaimana dijelaskan tadi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama, bukan orang yang tahu dan tidak tahu. Jika antum tidak tahu, bertanyalah antum biar antum menjadi tahu. Kemudian yang ke berapa lagi?
Karena sesudah antum belajar, sampaikan, ajarkan. Misalnya, setiap hari antum dikasih mufradat, ya, dikasih mufradat. Apa itu misbah? Apa itu apa? Mu'atun. Apa mu'atun? Apa? Mu'atun. Wala. Tabah yang tahu. Apa? Makan. Makannya pikiran nanti ya. Tabah yang tahu. Jadi ketika antum sudah belajar, maka sampaikan. Baik itu pada adik-adik antum atau kepada kawan antum yang tidak paham, sampaikan. Kenapa? Kalau antum menyampaikan pelajaran atau ilmu, kata Nabi, antum telah menyampaikan kebaikan. Ya, barang siapa yang menyampaikan sesuatu kebaikan walaupun sedikit, maka ia akan memperoleh kebaikan. Ya, waman hamma biha, apa gimana hadisnya yang kedua? Waman hamma biha, mana dia yang kedua nih? Barang siapa yang melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah akan bagikan kepadanya, walaupun dia tidak mengamalkannya, dia bernilai 1 pahala. Tetapi jika ia berniat, kemudian dia melakukannya, dia mengajarkannya, maka berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 10, kemudian dilipatkan ad'af menjadi lipatan 10, 100 ribu, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, bahkan lebih. Kalau antum hanya berniat, antum dapat 1 pahala. Kalau antum mengamalkannya, mengajarkannya, maka bernilai 10, 100, bahkan berjuta-juta, bertriliun-triliun. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala sebesar itu? Maka bernilai. Ya. Kemudian, barang siapa yang melakukan 1 keburukan, maka baginya masukinnya ya 1 keburukan. Dan apabila ia berniat melakukan perbuatan buruk dan kemudian melakukannya, maka bernilai 1 keburukan. Jadi Allah itu Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Baik tepatnya. Ya. Antum berbuat baik hanya berniat 1 pahala. Kalau antum melakukan, antum ajarkan 10, 1000, 100 pahala antum. Kalau keburukan saja ketika antum niatkan, walaupun tidak antum kerjakan, itu keburukannya 1. Tapi kalau keburukan antum niatkan dan antum laksanakan, antum ajarkan, maka keburukannya 1. Mana yang antum pilih? 10 kebaikan atau 1 keburukan? Rugi antum kalau antum menyebut 1 keburukan. Karena sesuatu yang baik harus diutamakan. Ya, Allah itu mencintai hamba-hamba yang berbuat baik, hamba-hamba yang suka akan kebaikan. Jadi itu adab yang ke-6. Kemudian adab yang ke-7, ya, yaitu adalah setelah antum belajar mengaji, maka berdoalah kepada Allah. Ini sebagai penutup kita pada hari ini. Adab ke-7 yaitu adalah ketika antum sudah belajar, berdoalah kepada Allah. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Barang siapa tidak masuk surga seseorang yang hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Jadi kata Nabi, orang yang tidak ingin berdoa itu ada kesombongan di hatinya. Dan orang yang ada kesombongan di hatinya, maka tidak akan mendapatkan surga.
Jadi ketika kita sudah belajar, makanya ketika kita belajar kan kita doa subhanallahumma, gitu kan? Kemudian ketika kita belajar itu wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ada hadis menjelaskan di dalam kitab Arba'in lagi ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul manusia itu, kita ini, ya, melainkan kita membaca Al-Quran, mengaji, illa nazalat alaihi mustaqilah, maka Allah berikan kepada kita ketenangan. Jadi orang yang belajar itu tenang hatinya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tenang hati, senang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turun kepadanya rahmat. Nah, namanya rahmat adalah kunci dari surga tadi. Berarti kita berada di rahmat Allah, kita dirahmati oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikat, dan malaikat lagi mengelilingi kita. Ya, malaikat lagi berkeliling kita. Memang tidak terlihat oleh kasat mata. Ya. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan ketika kita minta sesuatu, para malaikat dan makhluk Allah di muka ini mengaminkan doa kita. Maka berdoalah antum. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Min jami'il mu'minina wal mu'minat, dari orang-orang beriman, wal muslimina wal muslimat, dari orang-orang Islam. Min jaddina, dari kakek-kakek kami, ampunilah ya Allah. Wa jaddatina, dan nenek-nenek kami. Al-ahya wal amwat, baik yang hidup maupun sudah mati. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah kabulkan doa kami. Maka kesempatan antum ketika antum berada di majlis, banyaklah berdoa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan juga, yang maknanya adalah ketika manusia atau anak Adam berkumpul dalam suatu majlis, maka dia diseumpamakan berada di taman-taman surga. Maksudnya apa? Maksudnya tadi dijelaskan hadis tadi. Anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikat. Surga itu banyak diturunkannya ketenangan. Tempat ketenangan yang paling abadi ia adalah surga. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah selalu memberikan dia rahmat, itu surga. Wa hafathumul malaikat, dan tempat yang selalu dikelilingi oleh para malaikat ialah surga. Berarti kita berada di taman surga. Dan apapun yang kita inginkan diaminkan oleh para malaikat serta makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik pohon, semut, kecoa, apa sebagainya macamnya mengaminkan doa. Jadi adab yang terakhir ketujuh adalah ketika sudah belajar atau berada di dalam suatu majlis, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 7 adab dari menuntut ilmu. Ya. Jadi pertama apa? Pertamanya. Yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, ketika sudah mendapat ilmu, kita amalkan. Yang ketiga, kita menuntut ilmu terus berterusan walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat adalah tidak merasa masuk surga dengan amal kita. Kemudian yang kelima, jika kita tidak tahu bertanya. Dan yang keenam, ketika kita sudah belajar, sampaikan apa yang kita pelajari. Dan yang ketujuh adalah berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena kita berada di zaman surga yang mana Allah mengabulkan doa-doa kita dan diamini oleh para makhluk Allah. Baiklah, hanya itu yang bisa Anda sampaikan.
Lebih dan kurang, ana mohon maaf. Bila ada kesalahan, ampun bihi yang khata, ya. Sampai itu aku mikul ila aqwa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.